my mind, 'cause I got you in my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan tim dari kelompok program kerja atas nama kelompok Alif, Dika, Iksyan, dan Sandra akan membawakan materi pembahasan PMR untuk kali ini. Dan saya, Dika, adalah pembawa materi pada kali ini. Judul materinya adalah coronavirus. Sumber kita ambil dari Google. Dan jenis materi ini merupakan kesehatan dan telah kita bagikan juga melalui PDF. Saya akan melakukan kata pengantar kepada teman-teman. Assalamualaikum. Dengan adanya pembahasan dan pemateri ini, mohon untuk seluruh anggota PMR membaca dan menyimak materi ini dengan baik agar bisa dipahami dan dimengerti. Mohon untuk membuka file PDF sebagai bahan. Dan mohon kerjasamanya untuk seluruh anggota PMR agar bisa memahami materi dengan baik. Lanjut, ini merupakan gambar tentang adanya penularan virus corona COVID-19. Nah, bagian A di sini penjelasan coronavirus. Apa itu coronavirus atau COVID-19? Jadi, coronavirus ini merupakan virus yang menjangkit pada manusia dan menyerang melalui alat pernafasan manusia yang menyebabkan penyakit infeksi dan pernafasan. Jadi corona ini merupakan penyakit sebuah virus yang menyerang bagian organ pernafasan manusia. Lantas, bagaimana coronavirus menyerang dan menularkan pada manusia? Nah, aku jelasin sedikit. Virus corona ini menyerang pertama kali di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Namun WHO mengatakan bahwa coronavirus ini muncul secara alami. Coronavirus menyerang manusia melalui penyebaran dan menjangkit pada manusia melalui percikan kecil, baik dari hidung maupun mulut yang biasanya terjadi ketika batuk atau bersin. Mengapa coronavirus ini berbahaya? Coronavirus berbahaya karena bisa menyebabkan kematian kalau tidak kita cegah dan kita obati dengan baik dan cepat. Di Indonesia aja, pasien coronavirus pada tahun 2021 ini sudah mencapai dan menembus angka 1 juta pasien. Jadi merupakan virus yang enteng. Bagaimana ciri-ciri coronavirus? Ciri-ciri umum yang ada pada coronavirus diantaranya adalah demam tinggi mulai dari 38 derajat Celcius hingga lebih, dan batuk kering disertai pilek dan sakit pada tenggorokan. Itu adalah beberapa ciri-ciri paling umum apabila kita terpapar oleh virus corona, dan wajib melakukan pemeriksaan ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa kita merupakan pasien positif coronavirus? Untuk mengetahui apakah kita terpapar virus corona atau tidak, kita bisa melakukan tes rapid atau swab test. Dan sekarang ada tes antigen yang terbaru. Kita bisa mengeceknya di rumah sakit, di klinik, ataupun di puskesmas dan pusat pemeriksaan tes rapid dan swab test serta tes antigen. Dan kita bisa mengeceknya di rumah dengan cara membeli alat tersebut di apotik ataupun di rumah sakit. Apabila hasilnya menunjukkan positif atau garisnya itu, maka sudah dipastikan kita terpapar virus corona. Namun apabila hasilnya negatif atau sebaliknya, berarti kita tidak terpapar oleh virus corona. Selanjutnya, mengapa ada orang terpapar coronavirus tanpa gejala? Pasien tanpa gejala atau OTG biasanya dinyatakan positif corona bila dites dan hasilnya positif. Namun sampai saat ini para ilmuwan masih menyelidiki mengapa ada pasien tanpa gejala yang positif coronavirus. Namun bisa saja ini merupakan bawaan suatu penyakit riwayat pasien dan keluarga pasien tersebut serta sistem imunnya yang sedang turun. Apa yang menyebabkan tingginya pasien coronavirus, terutama di Indonesia? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan banyaknya pasien terpapar coronavirus.
Di antaranya tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, dan tidak atau mungkin sedang melakukan perjalanan tanpa mematuhi protokol kesehatan serta bertemu dengan orang yang terpapar virus corona. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan apabila kita sudah terpapar positif coronavirus? Nah, apabila sudah dinyatakan positif coronavirus, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, baik di rumah maupun di rumah sakit. Apabila keadaan pasien atau keadaan kita tersebut parah, maka akan dirawat di rumah sakit dengan pemeriksaan ketat oleh tim medis dan dokter sampai benar-benar dinyatakan negatif coronavirus. Lantas bagaimana cara mencegah agar COVID-19 tidak menjangkit pada kita? Seperti kita tahu bahwa mencegah coronavirus merupakan hal penting yang wajib dilakukan agar kita terhindar dari virus tersebut. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mencegah coronavirus, di antaranya tetap berada di rumah, stay di rumah, selalu menggunakan masker dan face shield. Face shield itu merupakan pelindung wajah yang terbuat dari plastik atau kaca. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik. Selalu menjaga jarak minimal 6 langkah atau sekitar 1,8 meter. Bila keluar rumah, mohon untuk menerapkan protokol kesehatan dan menahan diri untuk tidak mengadakan acara kumpul-kumpul dan acara lainnya. Itu merupakan beberapa cara untuk mencegah COVID-19. Lalu, apakah sudah ada obat atau vaksin untuk melawan virus corona ini? Kabar baik, dan kita harus bersyukur karena vaksin coronavirus telah ditemukan dan siap untuk disebarluaskan dan diberikan kepada seluruh masyarakat di dunia, terutama di Indonesia. Obat coronavirus berbentuk vaksin, dan vaksin sendiri merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Nah, ada beberapa nama jenis vaksin corona yang sudah diciptakan. Di antaranya adalah vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, dan vaksin merah putih buatan Bio Farma dari Indonesia. Dan vaksin tersebut sudah mulai diberikan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi para tim medis yang menjadi garda depan di rumah sakit. Nah, setelah adanya vaksin, apakah kita sudah terbebas dari coronavirus? Pemberian vaksin pada manusia sangat penting untuk mencegah adanya coronavirus masuk ke dalam tubuh. Namun, bukan berarti kita harus lengah. Setelah diberikan vaksin, kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia agar virus corona dapat kita lawan bersama. Nah, dari materi yang sudah aku bacakan, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi di atas bisa mengetahui bahwa virus corona bukanlah virus yang ringan. Kita perlu melawan virus tersebut dengan cara menerapkan protokol kesehatan berlaku. Segala penjelasan materi tersebut sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui agar bisa menambah wawasan kita mengenai virus corona ini. Marilah kita mencegah dan melawan virus corona ini bersama-sama dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan dan tetap stay di rumah. Nah, buat teman-teman semua anggota PMR, itulah penjelasan dan kesimpulan dari materi coronavirus. Mohon bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan apabila ada pertanyaan ataupun ada kesalahan dalam pengetikan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya langsung di WhatsApp grup PMR agar bisa lebih penjelasannya lebih mendalam lagi. Kalian bisa menanyakan langsung kepada kami, kepada kita dari tim yang melakukan program kerja ini. Baik, itu mungkin yang bisa aku sampaikan ya. Jadi mohon dipahami dan dimengerti, mohon dibaca benar-benar agar kita tahu tentang virus corona ini. Sekian, aku akhiri. Atas nama Dika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat